Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang keempat pada materi fikih muamalah kontemporer ya bagi mahasiswa semester 4 ya, semester 4 atau 3 ini. Baik, teman-teman sekalian, perlu diperhatikan kalau yang kemarin kita menjelaskan tentang definisi fikih muamalah, ruang lingkupnya, kemudian kita juga membahas tentang perbedaan para ulama terhadap definisi-definisi fikih itu sendiri. Hari ini kita mencoba menjelaskan tentang hal-hal atau transaksi yang tidak diperbolehkan di dalam transaksi syariah atau fikih muamalah. Ada banyak hal yang tidak dibolehkan, ini menjadi prinsip dasar ya, menyambung daripada materi yang kemarin yang menjelaskan tentang prinsip dasar fikih muamalah itu sendiri. Pertama hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam transaksi syariah. Pertama dilihat dari barang yang dijual belikan atau mabi' istilah. Karena rukunnya ada bai', ada mushtari, ada mabi', kemudian ada sighah ya. Jadi mabi' itu barang. Jadi barang yang dijual belikan harus tidak mengandung barang haram. Istilahnya adalah haram lidzatihi. Jadi harus tidak mengandung unsur itu. Penjelasannya juga jelas di dalam hadis, sungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai babi dan patung. Kemudian contohnya di sini adalah khamr, bangkai babi dan patung. Ini sudah jelas patung yang digunakan untuk berhala atau kesyirikan. Ini haram lidzatihi. Selain zatnya itu sendiri yang haram, kemudian barangnya tidak najis juga. Kalau najis itu masuk kepada mabi atau barang yang tidak diperbolehkan. Seperti kotoran hewan yang najis, darah yang keluar dari hewan atau manusia. Tapi dalam konteks ini masih ada perbedaan ulama dalam hal tertentu. Contoh dalam fikih klasik berkaitan dengan kotoran hewan itu sendiri ya. Ada yang mengatakan yang dijual belikan bukan bendanya tapi manfaat untuk pupuk dan yang sebagainya. Ada yang membolehkan. Ya perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap barang-barang yang najis. Kemudian selain yang barang najis, ada lagi yang tidak diperbolehkan dijual belikan adalah barang yang tidak bermanfaat atau berbahaya. Barang yang tidak memiliki manfaat atau justru membahayakan manusia, baik secara fisik, mental, atau spiritual. Wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Jadi jangan sampai dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Apa saja di sini contoh-contoh barangnya ya seperti narkoba, rokok, senjata ilegal dan yang sebagainya. Ini kalau dilihat dari mabiknya ya, barang yang dijual belikan. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi intinya ada 3 hal penting, haram lidzatihi, zatnya, kemudian barangnya tidak najis. Najis itu berarti ya tidak dibolehkan. Kemudian barang yang tidak bermanfaat atau Kemudian selain dilihat dari objek yang dijual belikan atau mabik tadi, maka yang selanjutnya adalah dilihat dari prakteknya. Dari model transaksinya. Apa saja model transaksinya itu? Yang pertama kita masuk kepada istilah maisir. Maisir itu adalah judi ya. Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur atau spekulasi tinggi di mana keuntungan atau kerugian bergantung pada keberuntungan semata itu dinamakan judi ya. Contohnya di sini adalah bermain lotre, taruhan olahraga atau permainan kasino, judi online dan yang sebagainya kalau yang sekarang. Atau kalau di dalam praktek ekonomi konvensional ada istilah transaksi derivatif yang sifatnya spekulatif tanpa adanya underlying aset yang jelas. Contohnya bagaimana Pak? Jadi transaksi
yang turunan derivatif ini sifatnya. Yang mana hal itu tidak ada jaminan bahwa perusahaan itu punya aset yang jelas. Atau ya contoh sederhananya di situ adalah asuransi konvensional ya. Kenapa saya katakan di sini masuk kepada mengarah kepada maisir? Ya karena tebak-tebakan juga. Orang yang membayar premi kemudian akan menjadi klaim itu kan belum tentu. Contoh adalah asuransi maskapai atau penerbangan. Kemudian suatu waktu apakah itu akan mengalami kecelakaan dan tidaknya itu kan tidak tahu. Ini ada ulama yang mengatakan tidak boleh, itu justru mengandung unsur judi. Kemudian selanjutnya juga dilihat dari prakteknya yang tidak diperbolehkan adalah riba. Riba ini luas sekali pembahasan. Ada pembagian riba dan yang sebagainya. Ini perlu pembahasan yang secara sederhananya riba itu adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli ya. Baik tambahan tersebut besar ataupun kecil. Sederhananya seperti itu. Tapi untuk lebih memperdalam lagi tidak cukup dari definisi yang ada di sini di slide ini. Contohnya di sini adalah memberikan pinjaman dengan syarat harus mengembalikan lebih besar dari pokok pinjaman. Jelas. Itu kalau di praktek perbankan bagaimana Pak? Nah, ini nanti kita jelaskan detail lagi ya. Atau pada tahapan funding, di situ ada produk seperti tabungan, deposito, kemudian giro. Yang jelas deposito itu ya 0,5% sudah ditentukan di awal. Itu apakah termasuk riba atau tidak? Nanti kita lanjutkan materi ini pada akad-akad yang telah digunakan di dalam perbankan itu sendiri. Tapi intinya adalah memberikan pinjaman dengan syarat harus mengembalikan lebih besar dari pokok pinjaman itu sudah jelas. Sederhananya dikatakan. Kemudian menjual barang dengan harga yang lebih tinggi jika pembayarannya dilakukan secara kredit. Artinya nanti kita jelaskan lagi di akad-akad al-bai'ul ajil. Kemudian selain riba, dilihat dari prakteknya juga ada praktek lain yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, namanya adalah bai'un najash atau penawaran palsu ya. Apa Pak sebetulnya penawaran palsu itu? Adalah praktek menaikkan harga suatu barang dengan cara membuat penawaran palsu. Biasanya dilakukan oleh seseorang yang tidak berminat membeli. Bayangan istilahnya. Saudara punya teman, saudara adalah sebagai penjual, kemudian meminta temannya pura-pura membeli untuk menaikkan penawaran. Itu dinamakan penawaran palsu ya. Hanya untuk menipu pembeli lain agar membeli dengan harga yang lebih tinggi. Janganlah kamu melakukan bai'un najash. Ini sudah. Saya kira ini bisa dipahami ya. Rekayasa istilah. Rekayasa penawaran. Kemudian selanjutnya dilihat dari prakteknya juga ada hal lain yang tidak diperbolehkan juga. Namanya adalah ihtikar. Ihtikar itu adalah monopoli ya. Praktek yang menimbun barang dengan tujuan menahan pasokan agar harga naik sehingga merugikan masyarakat. Ini biasanya kalau di dalam fikih klasik ada istilahnya qutul balad ya. Jadi makanan pokok biasanya. Jadi ketika makanan pokok yang menjadikan kebutuhan masyarakat umum kemudian itu ditimbun, itu akan berdampak berdampak pasokannya berkurang atau kebutuhan tidak dipenuhi dengan adanya stok yang terbatas itu gara-gara ditimbun tadi. Kemudian ketika barang itu sudah langka, maka otomatis itu dijual dengan harga yang lebih mahal. Ini dinamakan ihtikar sederhananya ya. Menimbun bahan pokok seperti beras, minyak, atau gula agar harga naik dan mendapatkan keuntungan yang besar. Ada istilah ekonominya itu, ekonomi konvensional itu apa istilahnya? Monopolis rent seeking ya, monopolis rent seeking. Jadi di monopoli gitu ya. Kemudian selain ihtikar ada praktek lain yang tidak diperbolehkan di dalam praktek transaksi jual beli syariah itu dinamakan gharor ya. Gharor. Gharor. Gharor itu adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian
Jadi diperjelas lagi bahwa gharar itu adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian, tipuan atau risiko yang tidak jelas sehingga salah satu pihak mungkin dirugikan ya. Itu definisi sederhananya dari gharar. Kemudian Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar tadi yang tidak ada kepastian. Contoh di sini dalam praktek gharar itu adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara karena keberadaan dan jumlahnya tidak pasti. Atau ini masuk juga ya asuransi konvensional yang mengandung ketidakpastian dalam klaim dan premi. Kemudian praktek yang terakhir di dalam slide di sini adalah tadlis ya. Tadlis itu adalah penipuan. Menutupi cacat atau kekurangan barang yang dijual sehingga pembeli tertipu dan tidak mendapatkan barang sesuai dengan yang diharapkan. Di penjual, calon penjual kepada calon pembeli tidak memberikan penjelasan yang mewakili daripada keberadaan barang itu sendiri. Contohnya ada yang cacat atau yang tidak. Contohnya di sini adalah menjual mobil bekas tanpa memberitahu pembeli bahwa mobil tersebut pernah mengalami kecelakaan besar dan yang sebagainya. Itu masuk kepada tadlis. Istilah ekonominya apa ya? Istilahnya itu adalah asymmetric information. Jadi penguasaan informasi yang tidak disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Ini adalah hal-hal tadi baik dilihat dari objek yang dijual belikan dan transaksinya yang tidak diperbolehkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran sebagai media pembelajaran untuk teman-teman. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.